Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tinggi Buana PGRI Sukabumi, program studi akuntansi semester 5, kelompok 15 yang terdiri dari 4 orang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zailani, SEMM. Dalam video ini, kami akan membahas tentang inflasi, yaitu kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan terus-menerus. Melalui pembahasan ini, kami akan menjelaskan pengertian inflasi, penyebab terjadinya inflasi, jenis-jenis inflasi, serta dampaknya bagi perekonomian, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum lanjut ke materinya, saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Untuk dianggap inflasi, ada 3 komponen utama yang harus terpenuhi. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas konsep dasar inflasi dan bagaimana inflasi dianalisis dalam perekonomian makro. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat 3 pilar inflasi. Yang pertama yaitu kenaikan harga, di mana inflasi terjadi ketika harga suatu barang atau jasa mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai contoh, kita ambil harga sabun yang sebelumnya sebesar Rp1.000 naik menjadi Rp1.100. Kenaikan inilah yang menjadi indikator awal terjadinya inflasi. Pilar kedua adalah bersifat umum, artinya kenaikan harga tidak hanya terjadi pada suatu jenis barang saja, tetapi meluas ke berbagai barang dan jasa. Sebagai contohnya, kita ambil ketika harga BBM naik, maka biaya transportasi meningkat dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang kebutuhan lainnya. Yang ketiga, itu ada pilar berlangsung secara terus-menerus, yang artinya inflasi tidak terjadi secara sesaat atau sementara, melainkan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, inflasi biasanya diukur secara bulanan, triwulan, atau bahkan tahunan. Oke, selanjutnya di slide kedua, inflasi dapat dianalisis lebih dalam melalui pendekatan permintaan agregat atau agregat demand dan penawaran agregat atau agregat supply yang menggambarkan kondisi keseluruhan perekonomian. Yang pertama, kita akan membahas permintaan agregat atau agregat demand, di mana permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Permintaan agregat terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dapat dilihat pada gambar, secara grafik yang ada pada bawah kanan, kurva AD berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat harga, maka jumlah barang dan jasa yang diminta akan semakin besar. Dan begitupun sebaliknya, ketika tingkat harga naik, daya beli masyarakat menurun, sehingga jumlah permintaan agregat berkurang. Kurva AD dapat bergeser bukan bergerak di sepanjang kurva, akibat beberapa faktor, di antaranya peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong konsumsi, pertumbuhan jumlah penduduk, kebijakan fiskal ekspansif seperti penurunan pajak atau peningkatan belanja pemerintah. Lalu ada kebijakan moneter ekspansif seperti penurunan suku bunga. Jika faktor-faktor tersebut meningkat, maka kurva AD bergeser ke kanan, yang berarti permintaan agregat meningkat. Kondisi inilah yang sering menjadi penyebab inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, karena permintaan melebihi kemampuan produksi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu penawaran agregat atau agregat supply. Penawaran agregat adalah total barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh pelaku ekonomi pada berbagai tingkat harga. Bisa dilihat pada gambar di samping secara grafik yang ada pada bawah kiri, kurva AS umumnya berbentuk menaik dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan ketika tingkat harga meningkat, produsen mendorong untuk meningkatkan produksi karena potensi keuntungannya yang lebih besar. Sebaliknya, pada tingkat harga yang rendah, produksi cenderung menurun. Kurva AS dapat bergeser karena beberapa faktor seperti yang pertama, kenaikan biaya produksi, misalnya kenaikan harga BBM atau upah tenaga kerja. Yang kedua, gangguan distribusi atau pasokan. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Jika biaya produksi meningkat, kurva AS bergeser ke kiri, yang berarti penawaran menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation, karena harga naik meskipun permintaan tidak meningkat.
Lalu keseimbangan AD dan AS serta hubungannya dengan inflasi itu apa sih? Nah, inflasi terjadi ketika terjadi pergeseran kurva AD atau AS yang menyebabkan tingkat harga keseimbangan meningkat. Jika kurva AD bergeser ke kanan sementara AS tetap, maka harga keseimbangan naik, inflasi tarikan permintaan. Dan jika kurva AS bergeser ke sebelah kiri sementara AD tetap, maka harga keseimbangan naik, inflasi dorongan biaya. Dengan demikian, analisis AD dan AS membantu menjelaskan bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh kenaikan harga semata, tetapi juga oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian secara keseluruhan. Pada slide berikutnya, kita akan membahas peran kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Yang pertama adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun sehingga permintaan agregat berkurang dan kurva AD bergeser ke sebelah kiri. Yang kedua yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dengan menambah jumlah uang beredar, misalnya melalui penurunan suku bunga. Dan adapun akibatnya, daya beli masyarakat meningkat, permintaan agregat naik, dan kurva AD bergeser ke sebelah kanan. Kebijakan ini biasanya digunakan saat ekonomi mengalami perlambatan, namun perlu dikendalikan agar tidak memicu inflasi berlebihan. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan fiskal defisit. Artinya, kebijakan ini dilakukan dengan mengurangi pajak atau meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dampaknya adalah meningkatnya daya beli masyarakat dan permintaan agregat, yang juga mendorong pergeseran kurva AD ke sebelah kanan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang inflasi dan keseimbangan ekonomi. Keseimbangan terjadi saat kurva AD dan AS saling berpotongan. Inflasi terjadi jika tingkat harga umum dalam keseimbangan baru menjadi lebih tinggi. Inflasi bisa terjadi dalam beberapa kondisi. Yang pertama, pada resesi, inflasi terjadi bersamaan dengan penurunan output ekonomi, artinya harga-harga naik, aktivitas produksi menurun, dan daya beli masyarakat melemah. Yang kedua, stagflasi, yaitu inflasi tetap terjadi, tetapi pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan atau nol, artinya output tidak meningkat, lapangan kerja terbatas, dan daya beli masyarakat melemah. Yang ketiga, ekspansi, yaitu inflasi yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi, artinya produksi meningkat, lapangan kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat naik. Selanjutnya, jenis inflasi berdasarkan penyebab. Yang pertama, demand pull inflation terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat, output bertambah namun harga juga naik. Peningkatan permintaan agregat lebih besar dari peningkatan penawaran agregat. Yang kedua, cost pull inflation terjadi karena kenaikan biaya produksi menurunkan penawaran agregat. Contohnya, kenaikan UMR atau BBM. Inflasi ini disertai dengan kontraksi ekonomi. Selanjutnya, stagflasi. Stagflasi adalah kombinasi buruk antara stagnasi dan inflasi karena stagnasi adalah pertumbuhan ekonomi berada di sekitar nol sehingga output atau produksi tidak bertambah, artinya ekonomi tidak berkembang. Namun, di saat yang sama terjadi inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus, jadi meskipun ekonomi tidak tumbuh, harga-harga tetap naik. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang indikator utama laju inflasi. Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu. Yang pertama, yaitu ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing, harga barang dan jasa tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Selanjutnya, yang kedua ada indeks harga perdagangan besar. Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar, IHPB, melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Dan yang terakhir, yaitu ada indeks harga implisit. IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang terbatas. Sebab, dilihat dari metode perhitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang dan jasa. Di beberapa puluh kota saja, padahal dalam kenyataan, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya. Nah, oke. Sini selanjutnya,
ada biaya sosial inflasi tinggi. Harus diakui bahwa pada tingkat tertentu, inflasi justru dibutuhkan dalam perekonomian. Inflasi yang rendah dapat berperan sebagai pemicu pertumbuhan penawaran agregat, karena kenaikan harga akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi atau outputnya. Dengan kata lain, inflasi ringan dapat menjadi sinyal positif bagi dunia usaha untuk terus berproduksi. Meskipun hubungan ini belum dapat dibuktikan secara matematis secara sempurna, sebagian besar ekonomi sepakat bahwa inflasi yang tergolong aman berada di sekitar 5% per tahun. Dalam kondisi tertentu, inflasi masih dapat ditoleransi hingga maksimal 10% per tahun, selama masih dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi yang serius. Inflasi yang tinggi, khususnya di atas 10% per tahun, dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, di sini ada berbagai bagian masalah sosial yang muncul akibat inflasi yang tinggi. Yang pertama, ada menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Tingkat kesejahteraan masyarakat sederhananya diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Yang kedua, yaitu ada makin buruknya distribusi pendapatan. Dampak buruk inflasi terhadap tingkat kesejahteraan dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Jika inflasi 20% per tahun, pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% per tahun. Persoalannya adalah jika inflasi mencapai angka 20% per tahun, dalam masyarakat hanya segelintir orang yang mempunyai kemampuan meningkatkan lebih dari 20% per tahun. Akibatnya, ada sekelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan real. Oke. Dan yang terakhir, sini ada terganggunya stabilitas ekonomi. Pengertian yang paling sederhana dari stabilitas ekonomi adalah sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Produsen berproduksi pada kapasitas penuh optimal, konsumen juga memakai barang dan jasa optimal dengan kebutuhan mereka. Kondisi nyaman ini mulai terganggu bila inflasi yang relatif tinggi telah menjadi kronis. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan ekspektasi para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus naik. Bagi konsumen, perkiraan ini mendorong pembelian barang dan jasa lebih banyak dari yang seharusnya. Tujuannya untuk lebih menghemat pengeluaran konsumsi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi atau jenis-jenis inflasi. Inflasi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sudut tinjauan tertentu. Dan sudut tinjauan yang pertama yaitu ada inflasi berdasarkan parah tidaknya inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan parah tidaknya inflasi. Jenis inflasi yang pertama dilihat dari tinggi rendahnya laju inflasi. Pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi dengan kenaikan harga kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini masih tergolong wajar dan belum mengganggu stabilitas ekonomi. Jenis yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi dengan kenaikan harga antara 10-30% per tahun. Pada kondisi ini, daya beli masyarakat mulai menurun. Ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi dengan kenaikan harga antara 30-100% per tahun. Inflasi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan nilai uang menurun dengan cepat. Dan yang terakhir, keempat, hyperinflasi, yaitu inflasi dengan kenaikan harga lebih dari 100% per tahun. Pada kondisi ini, uang hampir kehilangan fungsinya sebagai alat tukar dan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi menurun drastis. Oke. Dan selanjutnya ada sudut tinjauan yang kedua, yaitu inflasi berdasarkan sumber atau penyebab. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi dua. Pertama, ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan masyarakat meningkat sangat tinggi, sementara jumlah barang dan jasa terbatas. Akibatnya, harga-harga naik. Dan yang kedua, ada cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan upah tenaga kerja, harga bahan baku, atau biaya energi. Kenaikan biaya ini mendorong produsen menaikkan harga jual. Nah, dan sudut tinjauan yang ketiga, ada inflasi berdasarkan asal inflasi. Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada inflasi domestik, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini dapat terjadi akibat defisit anggaran yang dibiayai dengan mencetak uang, gagal panen, atau gangguan distribusi barang. Yang kedua, inflasi impor, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga barang impor atau meningkatnya biaya produksi yang menggunakan bahan baku impor. Nah, dan yang terakhir di sini ada sudut tinjauan inflasi berdasarkan tingkat intensitas inflasi. Jenis inflasi yang terakhir dilihat dari kecepatan kenaikan harga. Pertama,
inflasi merayap atau creeping inflation, yaitu inflasi yang terjadi secara perlahan dan stabil. Inflasi ini masih dapat dikendalikan dan tidak terlalu mengganggu perekonomian. Yang kedua, hyperinflasi, yaitu inflasi yang terjadi dengan sangat cepat dan tidak terkendali sehingga dapat menimbulkan krisis ekonomi. Oke, yang terakhir saya akan membacakan kesimpulannya. Inflasi adalah fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, yang berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat, serta merosotnya nilai real mata uang. Fenomena ini dipicu oleh ketidakseimbangan antara permintaan yang tinggi atau demand pull dan kenaikan biaya produksi atau cost push, serta dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Secara fungsional, inflasi berperan sebagai motor ekonomi jika berada pada tingkat yang rendah dan stabil karena memotivasi produsen untuk berproduksi. Namun, jika lajunya tidak terkendali, inflasi akan memicu ketidakpastian ekonomi, menghambat investasi, dan memperburuk kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan moneter atau pengaturan suku bunga dan kebijakan fiskal atau pengelolaan anggaran negara untuk menjaga agar inflasi tetap berada pada level yang sehat guna mendukung untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas sosial. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.